selamat sore dan selamat malam semuanya. Balik lagi di Afifah Syata Channel. Ya, sekarang kita ada di segmen Fusion. Segmen Fusion ini adalah review and discussion, dan sekarang kita akan ngebahas salah satu tanaman yang hanya bisa tumbuh di negara-negara tropis seperti Asia Tenggara, ya. Salah satunya Indonesia. Jadi, tanaman ini adalah tanaman yang memiliki tinggi mungkin bisa mencapai sekitar 9 meter, atau kalau misalkan tanaman ini tanaman liar, bukan dibudidaya, itu bisa mencapai lebih tinggi lagi dari 9 meter ini gitu. Dan tanaman ini adalah tanaman manggis. Ya, mangosteen plants. Jadi, kenapa aku ngebahas mengenai tanaman ini? Karena pertama, tanaman ini itu adalah salah satu tanaman, satu-satunya tanaman yang aku masukkan ke dalam portofolio pendidikanku. Karena aku memilih tanaman ini juga unik sih. Jadi ya dari awal aku sebutin kan, si manggis ini itu memang tumbuhnya itu hanya di wilayah Asia Tenggara atau wilayah yang beriklim tropis. Jadi karena tanaman ini unik dan tidak semua negara itu bisa menanam atau membudidaya tanaman ini, jadi aku memilih tanaman ini untuk aku masukkan ke dalam portofolio pendidikanku gitu. Dan alasan kedua, karena tanaman ini adalah tanaman tropis, which is Indonesia is one of the best place of one of the best place to cultivate these plants, right? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang berada di wilayah tropis gitu. Jadi untuk kedepannya tanaman manggis ini itu bisa dijadikan ciri khas Indonesia gitu. Manggis Indonesia gitu. Meskipun manggis ini ada di beberapa negara, cuma akan jadi, kalau kita bisa lebih memiliki tata cara membudidaya yang lebih baik, atau maksudnya gimana ya, kita memiliki inovasi untuk membudidaya tanaman manggis ini sehingga beda dari negara lain gitu. Jadi ini adalah tanaman yang memiliki potensi untuk Indonesia sehingga Indonesia itu bisa lebih terkenal gitu melalui si tanaman ini. Dan alasan ketiga itu karena si tanaman manggis ini juga memiliki manfaat yang cukup banyak ya teman-teman. Mulai dari akarnya sampai buahnya itu dia memiliki manfaat yang cukup untuk masyarakat yang membudidaya tanaman ini gitu. Jadi aku ingin sekali ngebahas tanaman ini karena alasan-alasan tersebut. Oke. Kemudian setelah aku gimana ya? Jadi setelah kita ngebahas mengenai kenapa aku mendiskusikan tanaman ini, kita akan ngebahas dari sisi manfaat-manfaatnya di setiap bagian-bagian di tanaman manggis ini gitu. Dan pertama mulai dari akarnya. Aku baca salah satu artikel dari Obolsky. Jadi si akar ini, ekstraksi dari akar tanaman manggis ini itu bisa sebagai obat untuk para wanita yang sedang memiliki hari spesialnya gitu. Dan mungkin kita sebagai wanita yang kadang saat datangnya special event itu
ada kalanya kita sakit perut atau ada kalanya kita ya pusing, nggak enak badan gitu. Dan dari artikel ini itu si akar manggis ini tuh bisa sebagai obat itu, teman-teman. Itu. Jadi ini baru yang pertama ya. Terus yang kedua itu dari biji dan kulit manggis itu. Ekstraksi dari biji dan kulit manggis itu tuh bisa digunakan sebagai antioksidan, terus anti infektif, antiskorbutik, dan pokoknya ini bisa digunakan sebagai obat untuk inflammatory. Ya, bisa juga digunakan untuk skincare kita gitu. Dan di Indonesia juga ada ya skincare yang pakai ekstraksi dari manggis ini gitu. Kalian bisa cari tahu sendiri saja. Jadi memang si tanaman manggis ini itu buahnya, kulit, lebih fokusnya ke kulit sama bijinya itu memiliki manfaat yang cukup banyak. Dan ya bisa dijadikan sebagai kedepannya kalau kita membudidaya tanaman ini itu bisa dijadikan wadah untuk menambah menambah pekerjaan, menambah bidang pekerjaan di area yang membudidaya tanaman ini gitu, teman-teman. Ya, pokoknya dari tanaman manggis ini tuh bisa memiliki manfaat yang bercabang ya. Maksudnya banyak gitu, bukan dari segi buahnya saja, tapi dari segi ekonominya juga bisa kita manfaatkan dari tanaman manggis ini gitu, teman-teman. Dan juga daunnya ekstraksi dari kulit dan daunnya ini itu bisa dijadikan obat disentri, diare, dan demam. Ini berdasarkan artikel yang aku baca di poin mengenai obat tradisional. Jadi di beberapa negara si kulit manggis dan daun manggis ini itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai obat penyakit-penyakit tersebut gitu, teman. Kayak disentri, diare, demam gitu. Ya, pokoknya cukup banyak ya. Dan buahnya juga itu memiliki manfaat yang bagus juga untuk tubuh kita. Sama kayak kulitnya. Jadi bisa juga digunakan untuk antioksidan gitu, teman-teman. Dan kalau berdasarkan dari ukuran si tanaman manggis ini yang memiliki tinggi, mungkin kalau di budidaya bisa sampai 9 meter, atau kalau nggak di budidaya itu bisa sampai 20-25 meter. Dan spread dari tanaman manggis ini kayak diameter lebarnya itu bisa mencapai 7,5 meter kalau tidak dibudidaya, dan jika dibudidaya itu bisa mencapai 6 meter. Ya, ini gapnya tidak terlalu banyak ya antara yang dibudidaya dan yang nggak dibudidaya gitu, teman-teman. Jadi dari bentuk tanaman manggis ini itu tuh kita bisa, kalau dari segi lanskap arsitektur, jadi si tanaman manggis ini tuh bisa digunakan sebagai kayak peneduh jika si tanaman manggis ini tuh ditanami di area samping jalan raya gitu. Ini sebagai peneduh untuk para pengguna jalan jika ketika musim hujan atau ketika musim panas gitu. Ini bisa digunakan sebagai peneduh. Dan juga karena tanaman manggis ini
juga cukup besar, ini bisa digunakan sebagai penghambat kebisingan dari jalan raya menuju area private seperti residensial atau area lainnya gitu. Jadi kalau dari segi lanskap arsitektur memang tanaman manggis ini cukup banyak manfaatnya sih teman-teman. Makanya kenapa aku memilih tanaman manggis ini sebagai tanaman yang aku jadikan portofolio di portofolio pendidikanku gitu. Karena dari segi manfaat, selain untuk obat juga bisa untuk segi arsitekturnya juga gitu. Oke, mungkin mengenai tanaman manggis ini kesimpulannya ya. Aku ambil kesimpulan dari segi landscape bisa dimanfaatkan, dari segi landscape arsitektur ya bisa dimanfaatkan sebagai pemisah zona, sebagai sirkulasi udara, sebagai tempat peneduh. Itu 3 poin penting dalam landscape arsitektur. Dan di sisi lain tanaman manggis ini bisa dimanfaatkan sebagai obat. Jadi kedepannya kalau misalkan tanaman manggis ini bisa dimanfaatkan di area kecamatanku, ini tuh bisa dijadikan peluang ekonomi, peluang untuk dari segi problem solving area lanskap di kecamatanku, dan juga bisa digunakan sebagai mungkin dua saja dari segi arsitektur dan segi ekonomi. Ekonomi ini bisa bercabang ya teman-teman, karena bisa dijadikan sebagai tempat usaha, terus juga bisa dijadikan sebagai ya jadi dari percabangan ekonomi ini tuh memiliki banyak poinnya sendiri gitu. Ya, jadi dari segi ekonomi, dari segi arsitektur itu bisa kita manfaatkan. Mungkin untuk pembahasan tanaman manggis ini kita cukupkan saja. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton video-video aku yang sebelum-sebelumnya juga. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan kalian punya suggestion, information atau tempat yang bisa kita diskusikan mengenai landscape arsitekturnya, itu bisa drop di kolom komentar sehingga aku bisa ngebahas tempat atau informasi ini dan kita bikin footage-nya untuk kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pokoknya nonton video-video aku selanjutnya juga. Dadah, bye-bye.